begitu berharga, Kau begitu mulia. Setiap kali Kau punya cara untuk menolongku. Ku tak pernah ragukan, ku tak akan lepaskan pengharapanku di dalam-Mu, Tuhan, kan menjadi nyata. Sama kita nyanyikan. Ku cari wajah-Mu ya Tuhanku, ku tahu kekuatanku di dalam-Mu. Selama kami hidup Tuhan, selama ku hidup, selama ku ada, hatiku menyembah kepadamu. Kami panggil nama-Mu Tuhan, ku panggil nama-Mu ya Yesusku. Ku nyatakan harapanku selama kami hidup, selama ku hidup, selama ku ada, hatiku melekat kepadamu. Kau begitu berharga, katakan Kau begitu mulia.
mengucap syukur Tuhan karena sampai hari ini Tuhan masih beri kami kesempatan sekali lagi untuk kami ini anak-anak mudamu boleh menselaraskan hati dan hidup serta pikiran kami dengan kebenaran firman. Karena seringkali kami selaku anak muda ini terkontaminasi, terganggu, terintimidasi, bahkan goncang ketika melihat keberadaan sekitar kami. Sampai akhirnya kadang-kadang kami ini lupa bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Oleh sebab itu ketika hari ini Tuhan mengundang kami boleh hadir di tempat ini. Kami mau Tuhan hidup kami ini kami buka sepenuh-penuhnya. Karena hanya lewat pendengaran kami akan firman Tuhan. Dan atas tuntunan Allah Roh Kudus saja. Kami boleh menjadi generasi-generasi penerus yang menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak muda yang selalu melakukan firman-Mu. Dan akhirnya kami boleh menjadi orang-orang yang demikian luar biasanya dipakai Tuhan. Sampai akhirnya lewat hidup kami, lewat tutur kata kami, lewat kepanjangan tangan kami. Kami boleh menampilkan Kristus itu dalam keseharian kami. Dan banyak orang boleh mengenal Yesus ketika mereka berjumpa dengan kami. Oleh sebab itu tidak ada cara lain, mari Allah Roh Kudus urapi kami supaya kami mampu mengerti firman. Terlebih lagi kami dimampukan melakukan firman-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Nama yang demikian luar biasa mengasihi kami. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Shalom, selamat sore menjelang malam. Luar biasa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 700. Dahsyat. Sungguh hari ini merupakan hal yang luar biasa buat kalian. Kenapa? Karena Tuhan ingin menyapa kita karena kita tahu bahwa sesungguhnya kalau kita melihat keberadaan orang-orang, keberadaan dunia sekitar kita, keberadaan apapun itu, kita sekarang tahu bahwa ternyata kita ini banyak orang-orang yang rindu dipakai Tuhan sehingga predikatnya itu menjadi hamba Tuhan. Tetapi kebanyakan mereka itu tulis hamba Tuhan itu belakangnya ditambahi tan gitu saudara. Jadi hamba Tuhan, hambanya itu ditambahi tan jadi hamba tan Tuhan. Wih, bayangkan, hanya gara-gara tan itu membuat kadang kita lupa. Lah untuk itu apa yang harus kita lakukan? Kita ini sungguh-sungguhkah hamba Tuhan atau hambatan Tuhan? Itu yang bisa jawab kita sendiri masing-masing. Dan Tuhan luar biasa memberi kita koridor, memberi kita bingkai begitu. Untuk kita sekarang cek dan recheck, cross check. Sungguhkah saya ini layak disebut hamba Tuhan ataukah hambatan Tuhan? Hari ini kita akan belajar 2 tokoh yang ada di dalam firman Tuhan. Dan dua-duanya ini anak muda semuanya. Dan anak muda biasanya pasti kalian bisa mengidentikan diri. Oh Pak, itu saya, itu kami Pak. Oleh sebab itu belajar dari mereka, nanti kita akan bisa jawab sesungguhnya kita ini hamba Tuhan ataukah hambatan Tuhan. Nah yang pertama akan kita lihat dulu di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kelima. Ini seorang tokoh namanya Timotius dan dia ini tokoh dari sisi hamba Tuhan yang sesungguhnya. Nah, mari kita cek dan dicek adakah karakter-karakter itu menjadi bagian dalam hidup kita. Karena kalau itu ada dalam hidup kita, pertahankan terus, berjaga terus di sana. Karena memang Tuhan suka dengan orang-orang sekali berdia. Nah, dikatakan demikian 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Beberapa anak-anak muda yang pinter langsung ngomong begini, Pak itu bukan firman Tuhan. Loh kok bisa? Loh kan yang ngomong itu Paulus. Terus lah Paulus tuh ngomong kepada Timotius berarti ini seperti orang tua ngomong ke anaknya Pak. Lalu Tuhannya di mana kan begitu ya. Ya kalau kamu lihatnya dengan cara yang seperti itu memang karena memang ini surat
yang ditulis oleh Rasul Paulus, saat itu posisi dia lagi dalam penjara. Dan dia juga lagi membina gereja-gereja yang juga sudah dia dirikan, tapi juga membina orang-orang yang dia percaya untuk memegang jemaat di tempat itu. Dan salah satu suratnya adalah membina kepada seseorang yang namanya Timotius. Lah, kalau kita cuma taunya Tuhan bicara begitu saudara. Lalu akhirnya kalau begini, ini kan bukan Tuhan bicara, ini kan bukan kaliber firman kan gitu. Sekarang kalau saya tanya kepada teman-teman di tempat ini, ketika Yesus dicobai, kalian percaya Yesus ngomong itu adalah firman Tuhan? Percaya? Percaya kan? Oke. Tapi ketika setannya yang ngomong, gimana? Ada tertulis, jatuhkanlah dirimu dari atas bumbungan bait Allah. Karena nanti akan disuruh malaikat-malaikatnya menatangnya. Lalu engkau tidak akan, bahasa Perancisnya beset didik. Gitu. Nggak ada katanya begitu. Nah kalau seperti itu bagaimana? Oh itu bukan firman Allah. Ayo gimana jawabnya? Kan yang ngomong setan Pak. Kan begitu ya kan. Sembahlah aku, nanti semua kekayaan ini akan aku berikan kepadamu. Bukan firman Allah. Bukan Pak. Berarti itu firmannya setan. Oh setan Pak. Oh, berarti kalau gitu Alkitabmu selain firman Allah juga berisi firman angel. Sulit. Ya kan? Pernahkah kalian terpikir seperti itu? Kalau kalian cuma membeda-bedakan di sisi itu, kita akan tersegmen. Akhirnya firmanmu akan kamu pilih-pilih. Oh ini firmannya setan ini Pak. Ya sobek aja Alkitabmu. Kalau ada setan bicara. Kalau ada waktu Adam Hawa-Hawanya digoda setan tuh. Alkitab Kejadianmu kamu sobek ya waktu setan yang ngomong. Karena kamu nganggap itu setan. Padahal kalau kita tahu. Simpel aja lah. Bahwa sesungguhnya kalian harus pegang betul keseluruhan Alkitab itu adalah firman Allah. Simple cara jawabnya. Pakai logika aja bisa. Coba cermati ya cara jawabnya. Ketika Tuhan itu dicobai, itu kan cuma dua personal ya kan. Satu setan, satu Yesus. Lalu kan man to man begitu ya, berhadapan gitu ya. Lah kok bisa kalian tahu saat itu Yesus dicobai? Kalian tahu dari mana? Hah? Ya dari firman, dari kitab ini Pak, dari kitab Injil. Ada yang namanya Matius nulis Pak, ada yang namanya Lukas nulis. Lah lalu pertanyaannya, loh kok Matius tahu? Kok Lukas tahu apa juga? Waktu itu, waktu Yesus dicobai, Matius di sampingnya Yesus. Nyatet. Yesus lagi dibawa roh ke padang belantara untuk dicobai. Kok tahu? Padahal sejarah menulis kitab Matius itu ditulis setelah Yesus naik ke surga. Hari ini ayo kembali hati kita dibulatkan. Kalau Matius itu tidak mendapat iluminasi, penerangan dari Allah Roh Kudus. Tidak mendapat penerangan dari yang namanya kemampuan supranatural surga. Tidak mungkin dia bisa menulis. Apalagi menulis Yesus lahir di kandang. Orang saat itu dia belum jadi murid. Ya kan? Sehingga artinya simple. Tetap itu firman Allah. Walaupun setan yang ngomong. Tetapi karena itu terilhami oleh kuasa yang luar biasa sampai akhirnya teman-teman di tempat ini juga saya tahu bahwa Yesus pernah dicobai dan pencobaannya juga ada setan-setan yang ngomong. Bukankah itu juga ada dalam koridornya kekuatan kuasa Tuhan? Kalau masih kurang jelas masuk STT ya supaya lebih tajam lagi. Enggak kepikirkan? Sama dengan juga, siapa yang nulis kitab Kejadian? Musa. Antara dari Musa lahir
Sampai yang namanya nenek moyangnya itu mulai mundur-mundur kan. Musa itu mundur, itu ketemu yang namanya suku Lewi. Lewi itu mundur, ketemu yang namanya Yakub. Yakub mundur, ketemu Ishak. Ishak mundur, ketemu Abraham. Abraham mundur lagi, nanti ketemu Menara Babel. Menara Babel mundur lagi, ketemu Nuh. Nuh mundur lagi, ketemu yang namanya anak-anaknya Adam dan Hawa. Coba bayangkan, loh kok tahu Kain itu membunuh Habel padahal Musa belum lahir. Itulah iluminasi karya penerangan Allah Roh Kudus buat para penulis-penulis ini. Sehingga kita harus tetap yakin teguh. Alkitab bukan berisi firman Allah, tapi Alkitab adalah firman Allah. Sehingga bisa jawab nanti kalau ada orang tanya, halo? Saya pikir kalian ini semua sudah S2, S3, bahkan S23, S Samsung kan begitu ya. Pasti bisa. Nah untuk itu makanya ayat ini juga ketika Paulus itu memang menulis, itu adalah kebetulan, bukan kebetulan, ini adalah betul-betul Paulus mendapat iluminasi untuk menerangkan bahwa ketika Timotius memimpin jemaat, Timotius harus punya karakter yang namanya penguasaan diri nomor 1. Kenapa kok harus ini yang perlu? Ternyata kalau kita tahu ada banyak hamba-hamba Tuhan sekarang rebutan bahkan sampai sekolah S1, S2, S3, teologi sampai jadi doktor, bahkan perlu profesor teologi gitu ya. Hanya kepingin ngerti firman dan tiba-tiba dia cuma bisa tahu firman dan akhirnya dia menguasai firman. Tapi tidak pernah dirinya yang dikuasai. Padahal sampai manapun juga kalau kita tahu ajaran Tuhan, kita ini dituntut untuk menguasai diri dan biarkan firman yang menguasai kita. Tetapi ada banyak orang sampai akhirnya bingung semua hari ini gara-gara masing-masing kepingin mengerti firman, akhirnya menguasai firman. Sampai pada satu titik yang satu nyalakan yang satu nyalakan yang satu. Bahkan kadang ada sampai pada konsep begini, baptisan yang benar yang mana? Wah masing-masing kan. Nama baptis itu adalah baptiso. Baptiso itu artinya keluar dari air. Berarti kalau keluar itu berarti memang habis tenggelam lalu basah kuyup dan keluar total kan gitu. Sehingga kalau baptisanmu cuma dipercik, kalau baptisanmu cuma dikibar-kibar bendera, apalagi cuma diusap-usap begitu, itu enggak sah. Mulai geger sendiri kan. Berantem sendiri. Dan sesungguhnya itu yang setan mau. Masing-masing kita berusaha untuk menguasai firman. Karena kayaknya kalau kita bisa menguasai firman, kalau kita bisa ngerti firman dan akhirnya bisa menjelaskan, kita jadi orang yang gagah perkasa di atas segalanya. Lalu orang mengeluarkan statement tuh, salah, yang benar siapa? Saya. Bahwa ini harus begini, itu harus begitu. Padahal firman bukan untuk kita kuasai. Tapi hati ini loh yang harus dikuasai. Makanya Rasul Paulus menasihatkan kepada pemimpin yang adalah hamba Tuhan bisa menguasai diri. Hari ini introspeksi dalam kehidupan kita. Siapa yang bisa menguasai diri? Paling tidak itu ada cikal bakal tanda-tanda hamba Tuhan. Contoh simpel sehari-hari menguasai diri. Saya lihat orang Jakarta jujur jauh lebih menguasai diri daripada orang Surabaya. Ada orang Jakarta sini, tidak ada ya? Oh yes, bagus kalau gitu biar dia tidak besar kepala kan. Karena orang Jakarta bisa menguasai diri gini. Berapa kali saya ke Jakarta saya lihat mereka itu kalau naik mobil, walaupun mobil baru tapi rata-rata jujur jarang itu klaksonnya bunyi. Bukan berarti rusak, tapi memang tidak resek. Begitu antri macet, tiba-tiba ada jarak sedikit orang yang nyelonong, seleot gitu. Asal ndak kesenggol, asal ndak kebaret, ndak ada klakson bunyi, tet. Coba kalau orang-orang Surabaya, mana yang Surabaya ndak ada ya? Ndak ada ini Surabaya. Gak cuma klakson yang bunyi, sampai lampu-lampu sirine dinyalakan semua. Bila perlu ngebelnya bukan cuma tet, tapi bel panjang tet.
bila perlu sampai rusak belnya. Nggak rela jalannya diserobot orang. Indikator hamba Tuhan bisa menguasai diri. Saya sampai tanya kepada teman-teman di Jakarta, kok Bu kamu itu kok enak Ibu? Begitu maju tiba-tiba selodong, ya, mau apa Pak? Tetap aja terpaut satu mobil Pak ya juga tetap berhenti macet. Ngapain? Sudah kita ini bingung-bingung macet. Terus geger-geger lagi sama orang. Hanya gaya serobot-serobotan begitu. Saya pikir paling tidak. Itu ciri-cirinya orang yang hamba Tuhan. Ada penguasaan diri dalam hidup kita. Itu yang harus kita perhatikan. Lalu yang kedua juga dikatakan. Ini yang kayaknya kalau boleh dijauhkan. Karena kata limitnya jelas. Sabar apa? Tadi ayatnya tadi itu. Pasal 4 ayat yang kelima tadi. Sabar apa? Wow. Sabar menderita. Bayangkan. Ya kalau penderitaan itu penderitaan yang ya paling mungkin ringan-ringan gitu. Ini enggak. Konsep sabar menderita yang lagi dialami oleh si Timotius ini. Satu, dia itu mendapat kepercayaan memimpin jemaat di Efesus. Dan kita tahu Efesus itu kotanya kayak Surabaya. Di mana di situ tuh heterogen jemaatnya itu. Ada yang jemaat dari Yahudi yang bertobat. Ada juga dari jemaat Romawi yang datang ke kota itu. Ada juga orang-orang Yunani yang pinter-pinter. Dan yang luar biasa dia saat itu lagi memimpin sejarah menulis umurnya Timotius itu antara 25-30-an. Sudah jadi gembala di kota yang seperti itu. Luar biasa besarnya. Dan dia harus menderita. Bukan cuma menderita badani yang harus digebukin enggak. Tapi menderita dalam. Artinya ngenes. Menderita dalam itu begini. Ada orang tua dikasih tahu. Pak, bisakah kalau Bapak terima tamu senyum begitu boleh kah Pak gitu. Kau pikir senyumku ini tidak mahal? Wih, mulai bayangkan. Bayangkan untuk disuruh senyum, dianjurkan senyum aja. Dia ngukur. Karena yang nyuruh anak kecil. Bayangkan. Padahal dia dapat otoritas dari Paulus untuk memimpin jemaat itu. Tetapi diremehkan, jujur. Mungkin buat dia lebih baik ditonjok. Sakit kelihatan. Daripada dihina-hina seperti, lu siapa? Mau ngajar-ngajar gua? Mulai. Apalagi kalau misalnya ada jemaat yang anaknya diajak kebaktian, lari-lari. Lalu tiba-tiba dia datang. Pak, anaknya bisa dipegang atau didudukkan dengan baik. Supaya ibadah lancar. Mulai itu. Hei, ngomong ngajari ngasuh anak. Lu aja belum menikah. Kan Paulus saat itu lagi ngomong ke Timotius yang belum menikah. Lalu mau ngajar seseorang yang sudah punya anak. Untuk bagaimana mendidik anak dan mengasuh anak. Coba bayangkan. Wah itu hantamnya di dalam. Di hati. Dan itu yang harus ditanggung oleh seorang Timotius. Sabar menderita. Mungkin kalau menderita kita hanya gara-gara ngalah tolong yang pekerja-pekerja pemuda ini nanti kalau ada kue yang dibagi karena jemaatnya banyak ini ternyata ekspektasinya ngitungnya enggak pas. Nanti tolong pekerjanya ngalah ya. Jangan ambil dulu makanannya. Mungkin kalian masih bisa karena itu cuma penderitaan di perut ya kan. Oh ya enggak apa-apa. Dahulu kan jemaat. Hati kalian makan gini aja kok. Nanti aku akan naik. Dan akan kelihat di lantai 3 sana seluruhnya aku akan beli. Mungkin kalian bisa obati dirimu dengan begitu. Tapi kayak Timotius ini. Menderitanya itu menderita yang di dalam. Menderita yang ngenes. Menderita yang dalam konteks hal ini anak muda. Mau ngomong apa kepada orang tua. Sementara menikah belum, punya pasangan belum, apalagi punya baby belum. Mau ngasih nasihat apa? Tetapi ketika kepercayaan daripada Tuhan ada dalam hidupnya. Dia cuma dikasih tahu sabar menderita. Adakah kalian di sini yang juga dapat mandat
dari sorga lewat pemimpin gereja. Kamu nanti ya akan tugas ini itu. Lalu orang-orang yang ada dalam koordinasi kalian tiba-tiba mulai nawar. Aku mau berdiri di sini, memangnya kenapa? Gitu, mulai, enggak Pak, yang sini ini sudah banyak. Ini khusus untuk yang ini. Ini kan kemarin dirapatkan bahwa tempat aser, diaken dan lain-lain untuk terima tamu, greeting dan lain-lain kan sesuai tempat. Loh memangnya salah sendiri dia datangnya kok terlambat. Aku ini di sini. Bayangkan ngatur orang seperti itu kira-kira. Ngenes enggak? Belum lagi diomong di belakang. Dia ini loh baru diangkat jadi gini aja sudah gayanya setengah mati. Bayangkan ada gaya setengah mati enggak? Bayang gayanya setengah mati dia. Orang dikit-dikit dikasih tahu, dikit-dikit dimarahi. Bayangkan kita ini orang tua loh dikasih tahu anak yang baru bau kencur. Bayangkan ketika diizinkan telingamu denger. Sakit enggak? Tapi kalau kalian sabar, bertahan. Itu namanya karakter hamba Tuhan ada di dalam hidup kalian. Seorang Timotius akhirnya berhasil di dalam kepemimpinannya. Gereja yang dia gembalakan akhirnya kalau kita baca di dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu pasal 2 dimulai ayat yang pertama saja. Ini jemaat hasil penggembalaan Timotius. Wahyu pasal 2 yang pertama demikian firman Tuhan. Tuliskanlah kepada jemaat di Efesus, daerah penggembalaan Timotius. Inilah firman dari dia yang memegang ketujuh bintang dan di tangan kanannya dan berjalan di antara 7 kaki dian emas itu. Lalu ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu, berarti berhasil kan mendidik jemaatnya karena dikatakan baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Mereka bisa bertahan dengan kondisi orang-orang yang sedemikian rupa lu. Yang garis bawahnya itu kalimatnya itu orang-orang munafik saat itu. Karena di lingkungan gereja saat itu diketemukan orang-orang yang seperti itu. Bahkan di ayat yang ketiga dikatakan dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Jemaat. Karena melihat figur pemimpinnya yang adalah Timotius yang juga sudah menguasai diri dan sabar menderita. Membuat jemaat yang ada di bawahnya itu akhirnya juga menjadi jemaat yang luar biasa di dalam Tuhan. Hari ini ayo kita berdampak buat orang sekitar kita. Kita menasihati orang sabar ya. Tapi begitu kita naik mobil, kita naik motor, baru ada orang sennya kanan, beloknya kiri begitu ya kan. Atau kadang sennya kiri, beloknya kanan kan begitu ya. Gimana reaksi kita? Pak kalau di gereja aku masih sabar Pak. Tapi kalau di luar Pak, sabar terus Pak nanti aku enggak sampai rumah. Kita harus berdoa, minta belas kasihan Tuhan supaya kesabaran itu terus menjadi bagian hidup kita. Karena memang itu yang dituntut Tuhan dalam kita. Karena kita ini adalah hamba-hamba Tuhan yang harus mempengaruhi orang di sekitar kita. Bahkan mungkin kadang kita ini diizinkan telinga kita itu mendengar omongan-omongan yang tidak bagus tentang kita. Walaupun kita tidak seperti yang dituduhkan itu, reaksinya ya tetap sabar. Walaupun menderita, hati ini menderita. Dampaknya orang-orang di Efesus, orang-orang sepelayanan yang dihasilkan dari pelayanan Timotius mendapat acungan jempol dari Tuhan. Di kitab akhir zaman itu namanya kitab Wahyu. Bahkan jemaat ini menjadi jemaat yang nomor 1 disebut Tuhan. Ketika Tuhan membuat surat untuk 7 jemaatnya gereja mula-mula itu. Efesus
disebut pertama kali. Hari ini siapapun juga kalau kita mau label hamba Tuhan layak disematkan dalam hidup kita. Introspeksi. Kita harus bisa yang namanya menguasai diri. Yang kedua yang kita dapati juga sabar menderita. Lalu kita akan juga belajar dari seseorang yang juga harusnya dia ini hamba Tuhan. Tetapi keluar begitu loh. Padahal kalau kita lihat dari kakek moyangnya, nenek moyangnya. Dia ini orang yang seharusnya tidak diragukan lagi kalau dari keturunannya. Dia cucunya Daud, raja. Dia anaknya Salomo, namanya Rehabeam. Kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-12, dikatakan bahwa ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem sebab berapa banyak saudara? Berapa banyak? Seluruh Israel, bayangkan, sepakat kan? Telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Oh, seharusnya kalau untuk orang usaha dia sudah punya modal yang luar biasa kan ini. Dikatakan satu keturunannya memang dari orang-orang yang luar biasa. Dari Raja Daud, dari Salomo yang banyak menulis kitab Amsal juga. Bahkan seluruh Israel dikatakan kompak setuju untuk mengangkat dia. Tetapi sayang kenyataannya, kenapa? Dikatakan bahwa ayat yang ke-8, tetapi Rehabeam mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebayanya dengan dia dan yang mendampinginya. Ternyata saat itu ada satu problem. Bapaknya yang namanya Salomo punya musuh dalam selimut yang namanya Yerobeam. Hampir sama kan? Yerobeam. Ini Rehabeam. Dua-duanya Beam gitu. Satunya Yeru, satunya Reha gitu aja ya. Kalau Reha anaknya Salomo, kalau Yeru itu musuh dalam selimutnya sang bapak gitu. Sampai akhirnya Yeru ini mengungsi ke Mesir. Tapi begitu diketahui Salomo sudah meninggal dan anaknya menjadi raja. Nah, dia mau datang untuk rekonsiliasi damai. Makanya dia mengajukan usul kepada raja yang baru ini, anak muda ini. Berarti dia masih muda juga, sama dengan Timotius muda. Sehingga ketika datang mau rekonsiliasi, Yeru itu ngomong begini, dulu zaman bapakmu kami ini demikian tertekan karena kami harus bayar pajak, kami ini harus bayar ini iuran, kami harus kerja untuk memenuhi kebutuhan istana dan lain sebagainya. Sekarang di zamanmu cobalah kau ringankan sedikit beban kami supaya kami ini juga bisa ya paling tidak bisa menjalankan kehidupan jauh lebih enak lagi dibanding di zaman bapakmu. Lalu dia minta nasihat kepada para tua-tua yang juga jadi penasihat bapaknya saat itu. Lalu ngomong begini, ya sudahlah penatua ini ngomong kasih ringan aja. Toh nanti mereka akan tetap jadi hambamu. Mereka akan tetap menjadi orang-orang yang di bawahmu dan akan support engkau. Seharusnya kan nasihat ini enak gitu ya. Tetapi selaku anak muda tidak puas. Lalu dia mengabaikan nasihat orang tua dan dia ambil nasihat orang mudanya. Anak muda yang ada di sekitarnya nasihatnya apa? Ngomong gini, kasih tahu pada orang-orang yang datang kepadamu ini yang adalah Yerobeam ini loh dengan gerombolannya, kasih tahu ya. Kasih tahu. Kalau bapakku punya pinggang gedenya segini, itu sama dengan ukurannya kelingkingku ini loh, pinggangnya bapakku. Wih, bayangkan. Sehingga kalau tadi bapakku kasih kamu beban 10 kilo, sekarang kamu harus 20 kilo. Kalau dulu bapakku ini cuma
pukul kamu. Sekarang aku bukan cuma pukul sampai dicambuk dan lain sebagainya dan sebagainya. Artinya makin ditekan karena nasihat anak-anak muda ini. Dampaknya apa? Gara-gara menuruti nasihat teman-temannya yang muda. Mulai saat itu Israel langsung terbagi menjadi 2. 10 Israel ini sukunya ikut Yero. Cuma 2 yang ikut Reha. Siapa itu Pak? Ya kalian baca sendiri suku-suku itu. Ya, untung ini bukan kuis. Kalau kuis tak kasih ke kalian. Kumpulkan minggu depan ya. Nanti siapa yang 2 suku ikut Reha, yang ke-10 ikut Yero gitu ya. Nanti siapa ada koordinator yesnya nih. Kasih game gitu aja. Siapa tahu yang ngerti langsung dapat pulsa lah 5.000. Oh, kalian menghina uang 5.000. 5.000 itu bisa pertumpahan darah loh kalau kalian ini bayar parkir dan tidak ada uang itu. Kalian mobilnya bisa diparet-paret oleh tukang-tukang parkir itu. Kalau kalian tidak punya uang 5.000. Jangan menghina 5.000 ya. Jadi gara-gara ikut nasihat itu kerajaan itu pecah. Dan dampak dari perpecahan itu bukan cuma di zaman itu. Sampai 1000 tahun ketika Yesus hadir di muka bumi, sampai gereja mula-mula ada, itu dampaknya terus ada. Di mana masing-masing ini tidak mau bersatu. Makanya jangan kaget ketika Yesus ketemu perempuan Samaria yang di sumur Yakub itu. Perempuan ini kan dimintai Yesus untuk nimbakan air supaya Yesus bisa minum. Lalu perempuan ini ngomong, "Loh, tidak salah tak kamu ini? Kan kamu orang Yahudi. Kenapa kok kamu minta kepada aku orang Samaria?" Tidak boleh karena Samaria dan Yahudi itu tidak jadi satu. Begitu. Terpisah. Dan orang Yahudi dengan Samaria tidak kerjasama. Ada seperti itu juga. Bahkan ketika Yesus beri perumpamaan kepada orang-orang di Yahudi. Ada 3 orang yang sama-sama dalam perjalanan. Satunya imam, satunya Lewi, itu orang Yahudi semua. Imam dan Lewi, suku Yehuda dan suku Lewi itu, imam dan itu orang-orang Yehuda itu. Ditambah juga 1 orang Samaria loh. Tapi dua-duanya kurang baik. Yang Samaria itu yang baik. Sehingga akhirnya makin bikin panas itu. Dan dampaknya itu bukan sampai di zamannya Yesus. Bahkan sampai zaman sekarang pun. Orang-orang beberapa yang masih pegang Samaria ini tidak mau ikut berjuang untuk mengembalikan Israel punya ibu kota Yerusalem. Kalau kalian buka-buka Google dan lain sebagainya, kesepakatan menjadikan Yerusalem ibu kota kembali dari Israel, apakah didukung oleh seluruh orang Israel? Ternyata enggak. Buat mereka sudah dari nenek moyangnya bahwa kami harus menyembah di kota Samaria. Mereka dirikan juga kota di sana. Artinya bahwa 1, kalau kita ini ketemu segala hal, nasihat itu perlu. Tetapi ingat, nasihat itu juga harus kita pilah-pilah dari siapa sumbernya. Paling tidak kita bisa lihat track record yang memberi nasihat. Kalau kalian tanya nasi goreng ini supaya enak dikasih apa ya? Tapi kalian tanyanya kepada montir, tukang bengkel mobil sepeda motor. Lalu dia ngomong taruh oli sedikit. Kira-kira gimana? Pasti kan lupa. Loh nanti akan jadi nasi goreng hitam. Ini suatu yang lain. Kan biasanya nasi goreng itu adanya nasi goreng polos putih atau nasi goreng merah kan gitu. Sekarang kamu harus bikin terobosan. Anak muda jangan kalah. Anak muda jangan cuma mainstream aja ngikut-ngikut. Ayo out of the box, keluar dari kota. Itu kasih oli. Kan juga gorengnya pakai minyak. Nah, minyaknya kan dari mentega, ganti oli. Kalian aja lihat di itu pasti ngomong, enggak kena ini orang.
Ya kan? Ya karena memang seperti itu. Tapi beda kalau misalnya makan pecel, ya pecel. Kalau kita tahu pecel kan memang pecel tidak ada kuahnya kan. Tapi sekarang malah ditaruh kuah rawon. Wih, gimana ini? Tapi memang kenyataannya bisa, oke. Karena itu memang masih satu jurusan. Apalagi kalau kalian ke Banyuwangi, ada satu namanya rujak, tambah kuah, soto. Wih, bayangkan kalian. Kalian kok kayaknya tidak percaya begini sih? Ada yang namanya rujak, soto, makanan khas Banyuwangi. Wih, sudah makan rujak, ada petisnya, ada item-itemnya, ditaruh kuah soto. Pure gitu. Dan memang ada dan laku. Gitu. Nah, itu masih sejalan, oke. Nah, tapi kalau ini artinya ayo kepada yang siapapun juga kalau kita lagi suntuk dan lain sebagainya. Dan kita butuh nasihat. Ingat, cari nasihat itu yang seperti firman Tuhan. Kenapa? Kalau kita baca Amsal pasal 24 ayat yang ke-6. Kenapa kita perlu nasihat? Dikatakan demikian Amsal pasal 24 ayat yang ke-6. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Maksudnya penasihat yang banyak ini bukan cuma nasihat 1, 2, 3, 4. Makin banyak makin pusing Pak nasihat. Ya betul memang. Tapi paling tidak kan kita bisa mensarikan nasihat-nasihat ini supaya nasihat ini membuat kita menang dalam kehidupan, menang dalam peperangan rohani kita. Karena kan masing-masing nasihat ini kan punya pengalaman dan sudut pandang berbeda-beda. Kadang ada yang menasihati, Pak kalau mau berperang siapkan ini Pak, perisai. Karena setiap kali kalau mereka itu mau serang kita dengan perisai, kita ini akan bisa menahan mereka. Yang satunya, kamu ngomong perisai ini berat. Lah kapan menangnya? Ya lebih baik pakai pedang. Lah terus pedangnya kan buat bunuh. Lah kalau enggak pakai perisai kan berantem kan mereka. Tapi kan kita bisa cari solusi buat perisai. Tapi perisainya jangan berat-berat, juga bikin pedang. Tapi pedangnya juga jangan yang besar-besar supaya dua-duanya bisa diangkat. Tapi jangan lupa satunya lagi beri nasihat. Bikin pasukan archer Pak, pemanah. Supaya kalau dari jauh sebelum mereka gebuk-gebukan dengan kita, mereka sudah beberapa kurang dulu Pak. Karena kita sudah sikat dengan panah. Kan baik nasihat ini. Sehingga artinya bahwa ada banyak hal penasehat itu diperlukan supaya seperti firman Tuhan. Kita mengalami kemenangan. Makanya di gereja kita juga setiap kali rapat, setiap kali apa. Ada banyak teman-teman yang juga bisa mengajukan pandangan-pandangannya untuk kita. Tapi satu hal yang penting, gereja lebih maju. Sehingga jangan seperti Rehabeam ini. Dampak dari dia yang cuma mau mendengarkan nasihat yang sesuai dengan selera dia. Itu akhirnya menjadikan dia pemuda yang gagal. Dan dia tidak hanya berdampak di zamannya saja. Bahkan sampai hari ini. Penyatuan Israel itu belum pernah terjadi dan tidak terjadi. Yang satunya Israel mazhab ahli-ahli Taurat yang kenceng, Yahudi yang ortodok kuat. Tapi yang sebelah sana ada Israel yang modern, yang cuma taunya ngitung ekonomi aja, taunya mencari terobosan-terobosan teknologi dan sebagainya. Hebat dia. Yang satunya kuat di agama, sehingga menyatu nih. Sulit sekali. Itu semua dari mana? Dari dampak seorang Rehabeam yang asal saja membuat keputusan tanpa melihat. Akhirnya dia kaliber anak muda. Tidak menjadi hamba Tuhan. Dia hambatan Tuhan. Ayat yang terakhir. 2 Timotius pasal 2 ayat 22. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-22 demikian firman Tuhan. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ada nasihat bahwa nafsu orang muda itu ditinggalkan begitu. Kenapa? Karena kadang
Anak muda itu berpikirnya yang penting mari, yang penting cepat, yang penting selesai, yang penting segera. Tanpa berpikir panjang untuk kedepannya bagaimana. Hanya sejengkal-sejengkal itu anak muda. Saya senang sih kumpul dengan anak muda karena mereka itu praktis-praktis. Simpel-simpel, gini aja lah Pak, gini aja, oke setuju aku. Tapi kan kita juga harus tahu dampak yang ditimbulkannya ini loh. Sehingga kadang nasihat dari orang-orang yang sudah berpengalaman itu juga perlu kalian dengarkan. Kenapa? Karena yang pasti orang tua itu pernah di umur kalian. Tapi kalian belum pernah di umur orang-orang tua. Sehingga kalau kalian mau ngomong tentang orang tua ya enggak bisa. Kalian belum pernah punya rasa jadi orang tua. Tapi kalau kami orang tua sudah pernah di umur-umur kalian. Makanya hari ini siapapun yang mau jadi alat Tuhan. Dengarkan semua yang Tuhan mau. Lewat nasihat-nasihat, lewat firman-firman yang ada. Sehingga kalau toh kita ini dijadikan dan ditunjuk untuk menjadi pemimpin-pemimpin. Jadilah pemimpin-pemimpin yang hamba Tuhan. Bukan hambatan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Tuhan sudah mengajar kepada kami supaya kami sekarang boleh memiliki karakter hamba Tuhan. Anak-anak muda yang dipakai Tuhan. Kami mau melatih hidup kami untuk boleh memiliki penguasaan diri. Dan juga sabar dalam penderitaan kami Tuhan. Karena kami tahu di balik itu semua ada suatu kuasa yang besar yang akan menyertai kami. Kami tidak mau dengan gampangnya menerima nasihat-nasihat dari orang luar. Bahkan nasihat-nasihat itu bertentangan dengan kebenaran firman-Mu. Apalagi sampai akhirnya membuat kami menjauh dari kasih setia Tuhan. Sehingga lewat firman yang kami dengar hari ini kami mengerti bahwa kami harus menjadi anak muda yang menjadi hamba Tuhan dengan mengizinkan Tuhan memberi nasihat kepada kami lewat firman-firman yang kami dengar, lewat orang-orang tua yang hadir di sekitar kami karena kami tahu mereka adalah orang-orang yang punya pengalaman di dalam Tuhan. Kami menyerahkan anak muda-Mu di dalam tangan kasih-Mu, biar kiranya Tuhan sendiri akan menolong mereka. Kami percaya Roh Kudus senantiasa menyempurnakan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar. Roh Kudus selalu menuntun kami, mengingatkan kami, bahkan memampukan kami untuk melakukan setiap firman Tuhan yang kami dengar Tuhan. Supaya dalam hidup kami selagi kami masih muda, kami memberikan diri kami menjadi hamba Tuhan. Sehingga apa yang kami buat bukan sesuai dengan apa yang kami mau. Namun apa yang kami kerjakan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat ibadah, buat persekutuan, buat firman Tuhan yang indah pada hari ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dari jemaat dan umat-Mu, biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari saudara sama-sama kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Ingat dan renungkan terus firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan kita untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya
menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.